Ya, baik. Terima La kasih, syukra Pak. alal wajib. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Rizal. Kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Pak Yonatan. Si Nandar di mana, Nandar? Iya, ini berikut ini. Pak Yonatan, selamat malam. Bisa dengar, Pak? Selamat malam, suara saya kedengar? Ya, terdengar, Pak. Ya. Silakan, langsung Pak dengan pertanyaannya. Ya, boleh saya menyampaikan mukadimah sebentar? Ya, tafadhal ya akhi, tafadhal, takalam. Masya Allah. Oke, jadi saya dengar Bapak Saifuddin Ibrahim itu tidak sebentar. Izinkan saya berbicara dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mengenal gambar diri dan hati Bapak. Buah roh yang ke-9 itu Bapak tidak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman. Hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. Oke. S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, ke gereja Mawar Saron saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke Bapak, kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, dan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Saya meyakini betul dari presentasi Bapak pertama kali, dari kemunculan Bapak saya sudah stay on begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim dan mudah-mudahan Allahu yahdik. Mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali. Ya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui. Begitu kan, dan keturunannya Ismail, Ahmad, Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya Bapak. Saya katakan demikian ya. Kalau kita melihat di dalam hadis sahih ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet dengan. Tuh kan kata-katanya kasar lagi. Nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Kemajuan teknologi yang telah dilakukan oleh Yahudi telah membuka seluruh kebohongan, seluruh kepandaian, seluruh kecanggihan teknologi ini. Gak usah ngomong ngajak-ngajak saya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Dengarin, saya punya bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih, akan tetapi Waraqah bin Naufal sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu contohnya. Saya paham betul. Kamu sengaja untuk menjatuhkan saya kan? Enggak, bukan Bapak, bukan. Ya, berarti Bapak mengikuti keinginan daging. Bukankah di dalam 5 Galatia 5 tuh. Jangan menghakimi orang. Makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google. Gitu. Bapak baca Galatia 5 ya, Bapak kok tidak kooperatif sih. Saya akan lebih mudah dari Bapak. Kamu ini menguji, jangan bertanya ataupun menekan lawan debat kita dengan menguji gitu. Bukan Bapak sayang. Ngomong aja bagaimana. Oke. Saya kooperatif. Jangankan Bapak ya.
Dr. Muriwali, Dr. Perbum Peritatis tidak mengerti bahasa Ibrani. Padahal bahasa Ibrani ini merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama. Sedangkan bahasa asli dari bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Nah, ini saya sudah pegang salah satu bagian dari yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Saya lebih senang dalam bahasa Arab daripada bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, sekarang apa bedanya? Apa susahnya? Oke, Bapak, kita langsung ke pembahasan Bapak ya. Jadi itu lebih bagus. Gitu aja. Jadi Bapak, jadi sebetulnya bahasa Yunani atau tidak. Itu menghina namanya. Iya, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya ini pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Saya itu bukan Kristen Natal yang ke gereja pas Natalan doang. Saya bukan seperti itu. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Oke ya Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya itu mengerti betul gambar diri dan hati Bapak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian murah, bersabar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik, benar atau diam. Nah, oke Bapak ya. Sekarang kenapa? Langsung gitu, nggak usah diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah. Nggak usah muji diri. Gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya itu kan. Haleluya, Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke. Nah, oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah, kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya, agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non-sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani. Akan tetapi, nah, ada pembahasan, nggak usah banyak cincong, terlalu banyak ngomong kami itu gitu loh. Oke, Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau kita melihat, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim, ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru, batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben, ya, itu batu. Kalau batu penjuru beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, finah. Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labinah begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya. Aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna hotamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab, di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, oke. Sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin
Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu saudara-saudari semuanya adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru bahasa Yunani, Greek. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak untuk memahami nubuatan ini coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ya ke Bani Israel maksud saya, yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya. Kerajaan Allah akan batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, karena di dalam perumpamaan itu anak Tuhan, anak Allah katanya itu anak pemilik kebun yaitu Yesus itu dibunuh begitu ya, dan karena dibunuh itu estafet kerajaan Allah atau risalah Islam akan dicabut daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Saudara Ishak itu kan Ismail adalah anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Nah, di dalam bahasa Yunani, Beselia to, ya, kai dot hesetai, ya, esni. Nah, Bapak, begitu ya. Nah, Bapak paham nggak apa yang saya katakan tadi, bahasa Yunaninya? Beselia, tahu nggak artinya apa? To, teo kai dot hesetai etni. Begitu kan, Bapak paham nggak ini? Soalnya sangat penting sekali, Bapak, bahasa Yunani. Ya, Beselia. Terus aja teokai dot hesetai etni. Nah, Bapak paham nggak etni itu apa? Ini sangat penting Bapak. Apa itu? Apa? Ya makanya saya tanya Bapak. Bapak kan gembala sidang. Iya, terusin saya aja. Anggap saya ini orang yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Karena kalau Bapak saya kan punya berhadapan dengan Ustadz Nandar gitu. Yonatan Nandar, Bapak nama saya jangan dipanggil Nandarnya doang dong. Yonatan Nandar. Ya udahlah, Nandar aja lah. Ya, Bapak di Jakarta ya. Di YouTube itu Nandar S3 dari Vatikan kan? Bukan di Vatikan. Fitnah kan Bapak tuh kan. Banyak ngaku-ngaku gitu. Ayam itu banyak ngaku-ngaku. Bapak saya itu tidak sekolah di Vatikan. Oke, kembali ya Bapak. Apa yang dimaksud dengan Bapak? Apa yang dimaksud dengan etni di dalam Matius 21 ayat ke-43 tersebut, Bapak? Tolong jelaskan dan Anda mohon kepada pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Anda percaya sebagai penolong, pemberi sukacita, pelepasan dan lain sebagainya. Sekarang saya minta Anda minta kepada Roh Kudus untuk mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kali ini. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang Anda anggap bisa memberikan penolongan, tolong Bapak Ibrahim agar bisa menjawab pertanyaan saya ini. Etni itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia apa? Nah, saya mau jelaskan inti dari persoalan Anda adalah tentang batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Loh, tadi sudah saya dengar pemaparan Bapak dari awal sampai akhir. Yang saya sekarang inginkan, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, karena di dalam Islam itu kan kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dulu, dengarin dulu. Tadi kamu sudah banyak ngomong. Dengarin saya dulu. Ya, Bapak, dia orang ini. Ya, silakan Bapak. Kamu sudah saya izinkan masuk loh, Nandar. Terima kasih dengarin Bapak. Memuliakan sekarang. Ya, baik Bapak, Bapak Gembala. Dari tentang batu penjuru itu hanya ada di dalam istilah Alkitab. Al-Quran dan Al-Hadis tidak memakai kata batu penjuru untuk teladan, untuk contoh, untuk idol, untuk idola kita. Bukan itu. Tetapi batu penjuru hanya dipakai oleh Alkitab dan di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Hajarul Zawiyah, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu tidak diarahkan kemana-mana.
Efesus 2 ayat 20. Halo, tolong moderator tampilkan Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20. Sudah? Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyah wal masihu yasu'u nafsu. Gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bahasa Arabnya, huwal masihu yasu'u nafsu. Yesus Kristus dirinya itulah batu penjuru. Jadi jangan dibawa ke tempat lain. Di Efesus 2 ayat 20, batu penjuru itu Yesus, bukan yang lain. Saudara Kunandar, Saudara Yonatan Nandar. Biar puas saya sebut nama Anda. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti dulu, jangan dipotong dulu. Kamu suka ngomong omongan orang. Enggak, orang lebih tua. Saya Bapak, saya dengarkan, Pak. Saya sudah dengar debat kamu suka motong orang. Dan kamu sudah potong-potong YouTube saya. Bagus kamu, otakmu culas. Gitu. Culas sekali. Mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19, Bapak mengikuti keinginan daging. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru. Ya. Yesus itulah batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. 4 ayat 11 demikian. Hadza huwa al-hadarul ladzi rafadatumu ayyuhal bannaun fasara ru'saz zawiyah. Fasara ru'saz zawiyah. Ru'saz zawiyah, saya pakai Alkitab berbahasa Arab. Di mana Alkitab berbahasa Arab itu pertama kali yang menerjemahkan dalam bahasa Arab adalah Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Itu sebabnya saya pakai bahasa Arab. Karena lebih bagus bahasanya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu. Gitu. Nah, demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar. Gitu. Ayat 12-nya, la hulosa illa biyasu. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan tidak dalam terjemahan Indonesia kurang bagus. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya. Karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ini terjemahan yang tidak bagus, tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. La hulosa illa biyasu. Fama min asmin akhor tahtas sama. Wahaballahu linnasi nukaddiru bihi nahluso. Nahluso. Ini bahasa yang luar biasa, Nandar. Jadi jangan saya dipaksa untuk mengikuti bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, bahasa Arab adalah bahasa terbaik di muka bumi untuk menjelaskan isi hati. Maka terjemahan Alkitab di dalam bahasa Arab itu lebih saya sukai daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, saya lari kepada Alkitab bahasa Arab. Saya lari ke sini untuk mengungkapkan makna terdalam dari Alkitab. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad, kamu telah salah melangkah. Kamu masuk Islam, itu kamu terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Al-Ma'idah
47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Itu kamu akan tahu bagaimana kutukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Kristen yang masuk Islam. Quran yang ngomong, bukan saya. Udah, saya ya Pak. Oke, jangan kamu mengajak saya balik lagi. Salah kamu. Oke, sekarang tidak masalah, Pak. Apa? Ya, terima kasih udah Bapak. Apa dengan batu penjuru itu? Kamu sudah salah, sudah masuk dalam perangkapmu sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kejujuran Bapak Gembala Sidang. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah pribadinya. Karena pada malam ini Bapak Gembala Sidang tidak dibimbing oleh Roh Kudus yang dianggap sebagai pribadi yang dapat menolong. Akan tetapi pribadi Roh Kudus tidak mampu mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kita malam ini. Justru Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah Ahmad sebenarnya. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim, saya ucapkan saya mengapresiasi Bapak yang setinggi-tingginya. Karena tadi Bapak mengatakan tidak ada bahasa yang lebih bagus, lebih baik daripada bahasa Arab. Ya, sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah 3 ayat saja semisal Al-Qur'an. Minta tolong kepada Beelzebul, minta tolong kepada Lucifer, saling bahu-membahulah kalian untuk membuat 3 ayat. 3 ayat itu paling pendek di dalam surat Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Oleh karenanya dengan jujur Bapak tadi mengatakan hanya bahasa Arablah bahasa terbaik di muka bumi ini. Ya, dengan kejujuran ini Bapak tolong merenung. Bapak, iya, bahasa Arab. Jangan mengalihkan masalah batu penjuru dengan Al-Quran. Jangan. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa bahasa Arab bahwa batu penjuru itu adalah Muhammad. Saya bilang batu penjuru itu bukan Muhammad, Yesus Kristus. Kenapa kamu lari ke masalah lain? Lah, begini, Bapak tadi mengatakan kan bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia ini, di muka bumi ini. Inilah kenapa batu penjuru yaitu Nabi Muhammad SAW datang dari Arab agar menjaga autentisitas kitab suci, Bapak. Itu yang tidak bisa dinafikan. Lah, tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa bahasa terbaik di muka bumi ini, bahasa yang mudah dipahami dan lain sebagainya adalah bahasa Arab. Oleh karenanya, Yesus Hamasiah menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos dinomisu. Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos dinomisu. Aku meminta kepada Bapak Ahmad. Nah, oke. Yonatan Nandar dengarin dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil. Dan batu penjuru itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12, Efesus 2 ayat 20. Kenapa kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana? Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dong kooperatif. Bapak dari bukan tadi masalah kooperatif. Kamu itu keluar dari jalur. Pertama kita membahas batu penjuru itu, kata kamu Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan bahwa di beberapa banyak ayat yang dimaksud batu penjuru itu Yesus Kristus. Kenapa kok kamu lari mengambil omongan saya bahwa bahasa Arab terbaik di muka bumi? Memang saya katakan itu. Kenapa kamu ngomong ngawur begitu loh? Bapak Saifuddin Ibrahim, jaga attitude-nya. Ini dilihat oleh seluruh dunia, mewakili representasi dari Bapak sendiri. Melihat siapa yang ngelantur, apakah Nandar, apakah saya. Lah, saya hanya ingin pembicaraan batu penjuru itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Yesus Kristus. Berdasarkan ayatnya ini. Oke, saya mengomentari Efesus saja deh. Bapak kan ahlul Quran, Bapak kan ahlul hadis, ya.
syarat wajib, syarat hadis sahih itu apa saja sih, Pak? Oh, lain cerita. Kamu menguji saya lagi. Sama dengan bukan menguji. Bisa bahasa Yunani atau enggak gitu. Ini saudara-saudari sekalian, Bapak Saifuddin Ibrahim ternyata bukan ahlul hadis, bukan ahlul Quran. Terbukti saudara. Oke, Bapak. Oke, terserah kamu mau mengatakan monyet, terserah. Saya tidak akan terganggu, Nandar, gitu loh. Bapak, saya mengatakan Efesus aja deh. Efesus itu, Bapak, adalah perkataan tulisannya siapa, Bapak? Bapak harus objektif. Surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus yang lebih dekat zamannya dengan Yesus, dan Paulus itu sendiri telah mendapat perintah dari Yesus untuk menjadi rasulnya, utusannya. Bapak, di dalam ya kisah KSP, kisah para rasul, kesaksian Paulus itu berkontradiksi. Pasal 22 ayat 9 itu ya, ketika dia memberikan kesaksian tentang keimanannya saja, dia itu dikatakan melihat Yesus. Di ayat lain cuma mendengar, akan tetapi tidak melihat rupanya. Dan kalau kita melihat ya, track record Paulus ini kan dia itu membantai murid Yesus, ya, memusuhi dan lain sebagainya. Inilah sebelum bertobat, Paulus itu jahat, pembunuh, penista. Tetapi setelah bertobat, Paulus tidak pernah membunuh, tidak pernah menghina, tidak pernah membunuh, tidak pernah berperang, tidak pernah bawa pedang. Bapak, ya bawa pedang. Kata Yesus, aku nanti nggak melebar kemana-mana ya. Ini aja, ya. Paulus itu kalau di dalam syarat hadis sahih itu kan harus sikoh. Mungkin sekarang Bapak udah paham sikoh itu apa, Bapak? Harus jadi tidak ada syak, tidak ada. Saya nggak tahu itu. Masya Allah. Saya sikoh. Tuh kan, ya. Kalau di dalam hadis, Bapak, kalau saya mensejajarkan Alkitab dengan Al-Hadis saja itu, tidak lebih dari hadis doif begitu kan. Apalagi kalau kita melihat karakter Paulus yang ucapannya itu plin-plan. Di ayat lain mengatakan, aku mendengar Yesus, tapi tidak melihat Yesus. Di ayat lain lagi, malah sebaliknya, aku melihat Yesus, tapi tidak mendengar suaranya. Berkontradiksi. Kalau di dalam hadis, orang pembohong macam ini, udah dibuang hadisnya, mardud, tertolak. Bisa jadi hadis maudhu. Makanya di dalam hadis itu, Bapak, ya udah, tadi kan sebenarnya. Sekarang kamu sadari dirimu, orang Kristen masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Gitu aja, enak. Terkutuk bagaimana? Jadi kamu lebih bagus dari Paulus daripada Yonatan Nandar kalau begitu dong. Al-Quran yang ngomong. Kalau terkutuk bagaimana, Bapak? Justru Bapak, kalau ada yang begitu, gitu. Misalnya kamu menguji saya, apa ngerti kata sikoh, ngerti nggak bahasa ini, bahasa itu? Ungkapkan apa yang kamu maksud. Udah selesai. Jangan seolah-olah menutup diri apa yang saya katakan bahwa batu penjuru bukan Muhammad. Sekarang kamu lari kemana-mana, lari ke Paulus, lari ke sana kemari. Kita kembali ke pertanyaan saya. Beseli atau teokai, ya, dot hesetai etni. Etni itu bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibraninya apa, Bapak? Coba. Ya. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etni. Etni itu padanan kata di dalam bahasa, padanan kata, etnos ya. Padanan kata di dalam bahasa Ibraninya apa etnos, Bapak? Sekarang kan Bapak sudah tahu bangsa lain itu etnos. Kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya sya'bun. Saya nggak bertanya bahasa Arab. Yang saya tanya adalah menjawab dalam bahasa Ibrani. Saya jawab. Saya jawab ya. Padanan. Bapak, saya jawab. Bapak, saya jawab ya. Etni atau etnos itu adalah bangsa lain. Kalau di dalam perspektif bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama itu adalah goyim. Goyim itu dimaksudkan untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, dari sini sudah jelas, dari ayat 42 sampai 43 dinyatakan kerajaan Allah dari mulai ayat 42 tadi sudah saya jelaskan akan dicabut daripadamu dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain.
yang bukan dari orang Yahudi, yaitu bangsa Ismail. Karena kita tahu Abinu Abraham, bapak kita Abraham, bapak segala bangsa, itu kan mempunyai anak dua, yaitu Ismail. Yang pertama, anak perjanjian yang dikorbankan itu. Yang kedua adalah Ishak, bapak. Ya, nah ya dari Ishak punya anak Yakub, Esau. Dari Esau, ya dari Yakub ini punya anak 12 Bani Israel. Karena orang Israel itu membangkang, tidak taat hukum Taurat, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Isa alaihissalam tidak dipercaya sebagai nabi oleh bangsa Israel. Malah ada konspirasi antara Romawi dan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karenanya di dalam Matius 21 ayat ke-33 sampai dengan 41, Yesus membuat perumpamaan bahwa anak pemilik kebun akan dibunuh, ya, dan kerajaan Allah akan dicabut, ya kan, karena Yesusnya telah dibunuh. Meskipun dalam perspektif kalau kita mengeksplorasi Alkitab, yang dibunuh itu bukan Yesus, ya. Akan tetapi saya tidak berbicara itu. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etnos atau goyim, bangsa lain. Tidak mungkin bangsa lain itu adalah Yesus sendiri, itu yang pertama. Dan tidak mungkin nubuatan ini tidak tergenapi kecuali digenapi oleh bangsa Arab. Karena kalau kita melihat ayat ini tidak. Sudah, kamu kebanyakan ngomong, ngelantur kemana-mana. Kamu sudah berbicara tentang Ismail dan Ishak. Kamu harus kembali dulu kepada kitab Kejadian. Siapakah yang diberikan perjanjian kekal itu? Bukan kepada Ismail, Nandar. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, malaikat istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi tidak akan diberikan kepada bangsa manapun. Walaupun Yesus mengatakan seperti itu, tetapi kerajaan Allah itu akan diterima siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menolak, menyimpang, meninggalkan Yesus Kristus akan celaka, tidak bisa hidup kekal selama-lamanya. Jadi bukan kerajaan di dunia ini, Bung. Nandar. Pantas saja kamu murtad, pantas aja kamu mu'alaf, gitu. Karena kamu nggak bisa membaca baik Alkitab. Ngaku pelaku firman, tetapi kamu meninggalkan Yesus. Apa artinya, saudara Nandar? Bapak, masa batu penjuru dibilang? Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Saya rasa begini. Halo, Bapak. Tolong Bapak. Itu moderator.